Timnas Indonesia U17 versus Vietnam dalam Piala AFF U17 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo berakhir imbang Minggu. Mengenakan seragam merah-merah, pemain Indonesia U17 langsung main ofensif. Rupanya Vietnam sudah siap dengan serangan cepat itu. Intensitas permainan langsung tinggi. Dari sebuah skema serangan balik pada menit ke-7, serangan Vietnam dari sisi kiri atau kanan pertahanan Indonesia berbuah peluang. Abdillah Ishak masih bisa menepis peluang Vietnam. Dalam 10 menit berikutnya, Vietnam terus menggempur pertahanan Indonesia. Hingga menit ke-15, Indonesia hanya punya satu pelaung lewat tendangan Mirza Firjatullah. Tepat pada menit ke-20, wasit Choi Chol Jun memberi kartu kuning Nguyen Van Duong setelah melakukan diving di kotak penalti Indonesia. Ini isyarat pemain harus berhati-hati. Saat melakukan serangan balik, Mirza mengalami cedera. Ia terpaksa ditarik keluar. Jebolan Piala Dunia U17 2025 ini rupanya belum pulih. Shaun Rahman Castor masuk menggantikan. Sebagai pemain U17 yang mungkin baru tampil dalam kejuaraan internasional, ketenangan pemain Indonesia U17 belum matang. Pemain sering terburu-buru saat menguasai bola. Itu terlihat jelas pada 10 menit akhir babak pertama. Serangan-serangan Garuda Muda tampak sporadis. Oleh karena itu pula, barisan pertahanan Vietnam bisa membendung serangan itu. Hingga peluit panjang, tidak ada gol yang tercipta. Skor imbang 0-0. Ambisi PSSI membawa Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2030 tak sekadar soal strategi di atas kertas. Ketua Umum Erick Thohir menyoroti satu hal yang menurutnya jadi pembeda, yaitu sikap dan pendekatan pelatih John Herdman yang dinilai luar biasa. Dalam pernyataannya, Erick tak hanya bicara soal kualitas tim, tetapi juga memberi pujian khusus kepada Herdman. Erick menilai sang pelatih membawa energi berbeda ke tubuh Timnas Indonesia, bukan hanya disiplin, tetapi juga respek terhadap budaya lokal. Coach John itu serius, tetapi yang saya suka dia menghargai kultur kita. Sampai main bola di pinggir pantai. Itu bukan hal kecil, kata Erick. Menurut Erick, sikap seperti itu jadi fondasi penting dalam membangun chemistry tim. Bagi dia, pelatih modern bukan cuma soal taktik, tetapi juga soal kemampuan menyatu dengan lingkungan sepak bola nasional. Erick juga mengisyaratkan masih ada celah yang harus ditambal, terutama di beberapa posisi yang butuh kedalaman lebih. Penguatan skuad disebutnya tetap jadi pekerjaan rumah. Namun sorotan utama tetap kembali ke Herdman. Erick menilai kombinasi kemampuan taktik, adaptasi, dan kedekatan dengan pemain membuat pelatih asal Kanada itu jadi aset penting. Kini, harapan besar digantungkan pada konsistensi. Erick ingin apa yang sudah dibangun tidak berhenti di awal, akan tetapi terus dijaga hingga membawa Timnas Indonesia benar-benar bersaing di level dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan update terbaru mengenai proyek naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Ia memberikan jawaban mengejutkan bahwa saat ini belum ada nama pemain tambahan yang sedang diproses secara resmi. Kabar penambahan pemain naturalisasi di era pelatih John Herdman ini sempat mencuat di media sosial. Bahkan beberapa nama pemain keturunan sudah menjadi sorotan karena diisukan tengah diproses untuk naturalisasi. Ada pemain seperti Tristan Guyer, Luke Vickery hingga Dean Zendenbergen dikaitkan tengah berproses untuk mengganti paspor. Kabar ini mencuat di media sosial karena Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih baru John Herdman ini mulai fokus untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia 2027. Untuk itu, kabar penambahan pemain naturalisasi ini jadi sorotan. Saat ditanya terkait penambahan pemain, Erick Thohir pun bicara blak-blakan bahwa saat ini pihaknya belum memproses pemain baru. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menpora tersebut mengaku belum ada rencana. Ini karena PSSI akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Keputusan terkait penambahan pemain naturalisasi pastinya ada di tangan juru taktik asal Inggris tersebut. Namun saat ini mantan pelatih Timnas Kanada tersebut diyakini belum ingin menambah pemain. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari geliat program naturalisasi di tubuh Timnas Indonesia.
Salah satu pemain yang ramai dibicarakan akan segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia, yakni Jairo Riedewald, dikabarkan akan segera menuju ke Indonesia pada akhir bulan Mei 2024 ini. Pemain yang kini membela klub Crystal Palace tersebut diberitakan akan segera menuju ke Indonesia pada akhir Mei ini. Namun masih belum jelas apa keperluan mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut ke Indonesia. Akan tetapi, rumor yang paling kencang adalah dirinya diberitakan akan mengurus beberapa berkas naturalisasi di Jakarta sembari berlibur di Indonesia. Jairo Riedewald mengaku akan melakukan beberapa keperluan di Indonesia, namun dirinya tidak menjelaskan secara lebih rinci apa keperluan tersebut. Rumor dinaturalisasinya Jairo Riedewald tentunya dapat menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, khususnya kedalaman di skuad senior. Pemain berusia 27 tahun ini mampu bermain di posisi gelandang tengah, gelandang bertahan, maupun bek tengah. Bahkan dirinya juga bisa bermain sebagai fullback apabila diperlukan. Dengan hadirnya Jairo Riedewald, kemungkinan besar kedalaman skuad lini tengah timnas Indonesia sangat cukup berimbang. Kegagalan menapaki Piala Dunia 2026 membuat PSSI harus cepat move on untuk menuju Piala Dunia 2030. Berbagai program disiapkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, untuk menuju Piala Dunia 2030, tim harus punya kualitas pemain, pelatih, dan program yang bagus. Dari sisi kepelatihan, Erick mengapresiasi John Hartman yang serius dan menghargai kultur Indonesia. Dia berharap Coach John bisa terus menjaga performa tim dari sisi taktikal, adaptasi, dan kedisiplinan. Selain itu, Erick menyebutkan harus mendorong program. Setelah tuan rumah FIFA Series, pihaknya juga mencari lawan untuk main pada Juni. Erick juga mempersiapkan Coach John untuk berlaga di Piala AFF hingga menunggu FIFA ASEAN. Sedangkan untuk November, Erick ingin mendatangkan negara dengan kultur sepak bola besar untuk berlaga melawan Indonesia. Namun untuk ini, pihaknya masih mencari siapa yang siap datang ke tanah air. Menurut Erick, program melawan negara besar itu penting untuk terus mendorong Indonesia bisa kompetitif. Seperti kemarin lawan Bulgaria, itu saya rasa kompetitif. Mudah-mudahan yang ini kita bisa jaga persiapan-persiapan dan juga Coach John bisa memberikan taktik yang bisa beradaptasi dengan berbagai macam oponen, maksudnya lawan tandingnya, tutur Erick Thohir. Sandy Walsh menilai hadirnya John Hartman bisa membawa banyak perubahan di timnas Indonesia. Hartman memimpin timnas dengan cukup meyakinkan pada FIFA Series 2026 lalu. Kemenangan atas Saint Kitts dan Nevis serta permainan solid meski kalah dari Belgia menjadi modal penting. Sandy menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Hartman di timnas Indonesia cukup baik. Dia tidak ragu untuk berkenalan dengan semua pemain meski belum pernah bertemu. Komunikasi jadi kunci utama karena pemain skuad Garuda berada di liga yang tersebar di Eropa. Pemain asal Buriram United ini melanjutkan, saat sudah berada di timnas, mereka akan berusaha memberikan yang terbaik. Waktu berkumpul yang mepet membuat tim pelatih harus menemukan pendekatan terbaik. Ini yang terus diusahakan oleh Hartman untuk bisa memberikan instruksi agar semua pemain bisa satu visi. Selanjutnya, Sandy berharap ini jadi momentum tepat untuk kebangkitan timnas Indonesia. Kegagalan menembus Piala Dunia 2026 harus menjadi motivasi untuk bisa lolos pada edisi selanjutnya. Menurutnya, skuad Garuda akan berjuang lebih keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Kami memiliki kelompok yang indah, tim yang baik, dan saya selalu sangat senang bisa kembali bersama mereka, karena ini menyenangkan. Jadi itu juga merupakan pencapaian yang sangat besar dari tim, tutupnya. PSSI mengakui sedang melakukan pendekatan terhadap Luke Vickery sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang menyebut proses tersebut masih dalam tahap awal. Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di Liga Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, 25 Oktober 2005 itu beroperasi di posisi winger. Dia juga pernah tampil di level internasional usia muda bersama Australia U19. Status tersebut membuat peluang untuk membela timnas Indonesia masih terbuka karena belum bermain di tim senior. Sumarji menegaskan, pendekatan yang dilakukan masih sebatas komunikasi awal dan belum mengarah pada keputusan final.